Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia. Saya ingatkan harus bahagia karena telah memiliki 3 keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ketemu dengan Dhamma, ajaran The Buddha. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup sehingga masih bisa berjuang untuk menapak terus maju menuju tujuan akhir. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, tidak gampang ketemu dengan orang yang bersama saya di studio kali ini, Rudi Ananda Limiadi, yang merupakan editor tim penerjemah bersama Bante Jyoti. Rudi ini tinggal di Jakarta, jadi kalau ketemu itu syaratnya banyak. Tapi karena pengetahuannya banyak, jadi ya worth gitu ya, untuk upaya yang luar biasa. Apalagi di studio ada orang yang selalu mengangkat diri sebagai moderator, tanya sana, tanya sini. Jadi lengkaplah kita kali ini membicarakan sesuatu yang sangat menarik. Ibu bapak saudara-saudara, sebenarnya kalau dulu saya awal-awal belajar tentang ajaran Buddha, ini termasuk guru pertama saya, ada satu cita-cita yang sangat tinggi yang bisa diraih karena The Buddha sendiri mengatakan biarlah hanya kulit, otot dan tulangku yang tersisa. Serem ya. Biarlah darah dan daging di tubuhku mengering, namun aku tidak akan mengendurkan semangat, tidak akan mengendurkan energi sampai aku dapat mencapai apapun yang dapat dimenangkan oleh kekuatan manusia, semangat manusia, usaha manusia. Itu kata-kata itu bagi saya seperti mendorong luar biasa gitu. Oh mungkin toh. Apalagi The Buddha mengatakan nibbana, pencerahan itu bukan monopoli Siddhartha Gautama. Wah, saya luar biasa, mongkok hati saya, mungkin diraih. Nah, pembicaraan dengan Rudi hari ini, dengan penanya-penanya lempar sana lempar sini, kita akan asik bicara tentang stage pencapaian pertama sebelum menuju ke nibbana. Kita sampai pada tahap yang disebut pemasuk arus atau Sotapanna. Gimana ini, Adianto? Iya, ini topiknya bahas tentang tingkat kesucian atau tingkat yang spiritual yang bisa dicapai. Kayaknya kok serius banget, berat banget itu. Tapi saya pikir ini justru jadi fundamental atau esensial kalau kita mau menjalani kehidupan yang baik dengan cara menjalani kehidupan dengan spiritualitas. Ya, harusnya ada pencapaian, ada ukurannya memang. Kan seharusnya semakin baik. Nah, lihatnya dari mana kalau naiknya? Kalau Ibu Bulani kan sering ngomong naik kelasnya gimana? Saya pikir pembahasan kali ini cocok nih untuk kita lihat. Oh, kalau mau naik kelas secara spiritual, ya kalau di tesnya apa? Nilainya di berapa? Dunia sehari-hari kita ngomong ada statusnya. Kalau saya kebetulan aktif di Pramuka, wah, penggalang ramu, rakit terap, nah, ada itu. Ini ternyata di spiritualitas, di ajaran Dhamma juga ternyata ada yang namanya tingkat yang bisa dicapai. Namanya Sotapanna ya, yang tingkat awal, pemasuk arus. Pertanyaan saya justru yang awal ini, kayaknya kalau penggalang ramu itu ada syarat-syaratnya dan bisa dicapai. Anak kelas SD kelas 5 atau 6 atau kelas 7 itu bisa. Ini Sotapanna loh, kita lagi ngomong tingkat spiritual. Itu bisa betul-betul dicapai dalam kehidupan yang
sekarang kita jalani atau tidak? Ini Kode dulu nih yang jawab. Dimulai dulu. Yang Sotapana itu yang seperti apa sih? Saya dulu. Satu hal yang saya pribadi merasa beruntung itu karena punya guru-guru yang lihai gitu. Ini Rudi salah satunya. Yang lain adalah orang Paraan yang sekarang sudah meninggal, namanya Om Witun, Tan Witun. Sebentar, Cilan mau ngomong mungkin dicapai karena punya guru-guru atau guru yang namanya Om Witun itu luar biasa dalam kekehnya mengarah pada Nibbana itu, menurut saya gitu. Jadi saya ini dikasih pedoman sama Om Witun itu, latihan yang serius gitu. Dia ngomong gitu, kalau kita memang mau menapak ke Nibbana, itu kita harus mendapat satu pencapaian yang sudah garansi tidak akan mundur lagi. Jadi kita ini cuma toeng. Ini ada satu tingkat yang menjamin kita tidak akan mundur lagi, yaitu Sotapanna. Maka raihlah Sotapanna kalau bisa kehidupan ini juga. Om itu kalau ngomong stakato gitu. Jadi raihlah Sotapanna. Awake dhewe kudu berjuang Sotapanna. Wush. Itu yang membuat saya toeng gitu ya. Nah ini kali ini kita bicara sama Rudi Lignadi. Ayo kok kita bedah Sotapana. Oke. Jadi kita tarik mundur dulu ya sedikit ke belakang, bahwa kita mengerti bahwa ada 4 stage untuk bisa mencapai ke pembebasan akhir. Sotapanna tadi seperti Bulani udah bilang bahwa ini adalah stage pertama, tahap pertama. Dan sebenarnya ini ada 2 stage sebenarnya, ada Magga dan Phala. Tapi oke lah, kita akan bilang secara umum saja ya, Sotapanna. Kemudian yang kedua adalah Sakadagami. Sakadagami juga ada Magga dan Phala. Kemudian ada Anagami, Magga dan Phala. Dan terakhir adalah Arahata, Magga dan Phala. Jadi sebenarnya kalau mau dirinci itu sebenarnya ada 8 stage. 8 stage. Cuman karena stage Magga dan Phala itu biasanya itu tidak terlalu jauh. Maksudnya gini, ketika orang mencapai Magga, itu sebentar lagi dia akan mencapai Phala. Jadi kadang-kadang stage-nya itu kelewat aja gitu. Jadi mungkin jadi banyak orang ya udahlah kita ininya bahasnya 4 aja, 4 level ini aja. Nah, yang harus dipadankan adalah samyojana. Samyojana itu adalah belenggu atau yang harus dibuang, dibongkar, dihancurkan. Itu ada 10. Ada 10 yang harus dihancurkan. Nah, level 1 Sotapanna itu harus membongkar 3 belenggu. Yang tadi Bulani udah bilang. Yang satu adalah Sakayaditi, kepercayaan bahwa kita itu punya inti, punya diri yang kekal, yang akan berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, yang akan menerima buah. Itu adalah diri kita yang sekarang gitu, yang akan kemudian nanti pindah gitu. Tidak berubah. Tidak berubah gitu ya. Itu yang pandangan salah yang harus dihancurkan yang pertama. Yang kedua adalah tadi wicikicca. Wicikicca itu keraguan-raguan. Sehubungan dengan tiratana. Jadi urusannya orang ini benar-benar sadarnya tidak akan tergoyahkan, bahkan dengan ancaman hukuman mati. Jadi kalau orang ditanya, orang Sotapanna kalau diancam dengan hukuman mati, dia nggak akan memberikan atau melepaskan keyakinannya. Dia akan milih mati dibanding dia harus meninggalkan, mengkhianati keyakinannya. Jadi keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan yang ketiga, ini adalah Silabbata Paramasa. Silabbata Paramasa itu adalah kepercayaan bahwa sila dan ritual itu mengantar kita ke pencapaian, ke Nibbana gitu. Yang which is menurut Buddha bukan itu. It's more than that gitu loh. Jadi ini bahkan untuk basicnya aja juga enggak gitu. Jadi kembali lagi yang harus dihancurkan adalah yang tadi adalah pandangan salah tentang aku, bahwa itu kekal, bahwa itu kemudian bereinkarnasi, bahwa nanti yang menerima buah yang saya kerjakan sekarang itu adalah dia, which is aku yang di masa depan, yang begitu-begitu. Yang kedua adalah keraguan tentang tiratana, hancur, betul-betul hancur. Nggak ada sama sekali yang namanya tiratana itu udah harga mati. Nggak ada lagi keraguan di situ. Yang ketiga adalah Silabbata Paramasa, dalam arti
Kalau orang menerjemahkannya lebih gampangnya gini, suka dengan ritual dan terpaku dengan ritual. Jadi kalau ritualnya diganti dikit aja, dia Terganggu. protes. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Karena kepercayaannya dia melalui itu dia akan mencapai nibbana. Jadi misalnya orang sembahyang biasanya kalau kita kan biasanya kalau Buddhis kan sembahyang dengan 3 hio ya, hionya kurang 1 aja. 1. Ya kebetulan habis, bukan Wah, karena bisa kita dia. sendiri nggak bisa, nggak mau, mendingan nggak usah sembahyang Gitu ya. daripada nanti dia jadi kualat. Oh. Gitu. Atau misalnya lilin kan biasanya kiri kanan ya. Tapi ya kebetulan memang habis, ya adanya 1. Terus gimana? Nggak kebaktian. Ya mendingan nggak kebaktian. Yakin kalau ada tempat di sana yang bisa membuat dia terbebas Iya, dari dengan cara itu. Oh. Jadi kalau itunya tidak lengkap, kasarnya ya syarat kesananya nggak jalan. Oh. Itu yang kemudian menjadikan kita ini jadi terpantang-panting dengan urusan yang berbau ritual. Jadi agama itu ada agama ritual. Agama kalau datang ke wihara ya cung-cung cep, ya kemudian hanya sekedar kalau ada biku hanya dana makanan sama biku tanpa mengerti esensi dari apa dana yang lebih tinggi. Kadang-kadang ya silanya juga berantakan. Pokoknya sembayang, tapi kemudian minta maaf, silanya kan bolong-bolong. Ya sudahlah, kita sembayang aja lah. Apa tukar dosa dengan sembayang gitu. Yang begitu-begitu. Dan sayangnya most of our Sayangnya banyak umat ya. banyak umat yang berhenti di level itu. Seharusnya supaya ini kan kita mau tahapnya Buang 3, ini 3. kita buang dulu nih Buang dari 3, satu yang ini nih. Nah, yang paling sulit sebenarnya adalah pandangan salah tentang aku. Karena deep down in our heart itu kita tuh mau punya esensi Aku bukan itu ada. esensi, tapi bahwa kalau nggak ada aku terus aku tuh siapa? Iya. Iya kan? Ada orang yang berkata, oke, aku nggak ada. Terus gua siapa? Ini tubuh siapa? Nah, itu tuh mereka takut banget gitu loh, bahwa yang namanya anatta itu dipahami secara salah, bahwa ya kalau nggak ada aku terus Itu gimana? aku mau kemana? Terus nanti yang lahir lagi siapa? Gitu. Nah, tapi itu yang justru biasanya menjadi batu sandungan. Karena pemahaman bahwa aku ini kekal, aku ini deep down itu di esensinya di dalam diri itu yang menjadi esensi dari kehidupan, yang tidak berubah, yang kemudian kekal, yang kemudian akan berputar-putar mengikuti kita di masa depan. Masa lalu juga begitu. Dan kita balik dulu ke yang seharusnya pandangan benarnya apa sih? Iya, Kalau ini adalah pandangan salah. Ya, pandangan benarnya adalah ya lawan dari itu, bahwa tidak ada yang disebut dengan aku yang kekal. yang ada Yang adalah hanya Nama rupa. proses aja, proses nama, batin dan rupa jasmani yang berproses. Jadi Dan selalu berubah. Dan tidak mungkin kita menghentikan perubahan itu. Dan tidak ada juga kemudian aku yang di dalam yang bilang, ini dulu yang berubah ya, yang ini jangan, yang ngatur, nggak bisa. Mau sakit ya sakit. Terus ya, akunya bilang, saya nggak mau sakit. Saya nggak sakit. Ya nggak bisa. Faktor sakitnya ada, jadi dia harus sakit. Gitu. Dan ketika yang sakit kalau kita mengalami sakit dengan cara pandangan yang benar, itu harusnya Ketika dia mempunyai pandangan yang benar, rasa sakit itu tetap ada. Bukan artinya kemudian lenyap begitu, enggak. Tetap ada. Tapi karena dia itu mengerti bahwa itu proses, dia bisa menerima. Sehingga less kadarnya. Meskipun tetap dia merasa sakit. Cuman sakitnya tuh fisik, bukan sakit batin. Nah, problemnya kalau dia nggak bisa menerima. Sudah fisiknya sakit, mentalnya juga terganggu. Nggak bisa terima. nggak usah ngomong anagami dah ya kayak gitu ya. Iya, rambut yang berubah jadi putih ribut, gigi tanggal ribut, keriput muncul ribut, jerawat muncul ribut. Tapi tetap pengen cita-cita anagami ya jadinya jauh dah ya. Jadi ya begitu, dia nggak mengerti bahwa itu berproses. Ya itu kita tuh ya jasmani dan mental ya hanya proses gitu. Ya kita harus terima ketika kita itu sakit, ketika kita menjadi tua, ya terima. Ya Tidak memang menimbulkan penderitaan. Memang sih sebenarnya juga tidak mudah ketika ada saat-saat di mana kita pun struggling untuk bisa menerima itu. Tapi ya itu adalah bagian dari proses, bagian yang harus kita upayakan.
Oh, mau jadi punya kesucian tapi gampang, nggak ada, nggak ada. Itu yang paling sulit ya, anatta Iya. ya, bahwa Iya. konsep Dan ada aku yang kau tiga ini. itu, kenapa Buddha mencantumkan itu di depan? Karena ini harus dihantam dulu. Hmm. Forget it yang lain kalau ininya nggak beres. Hmm. Meskipun kayak tadi Bulani bilang bahwa sebenarnya hantam 100%-nya itu nanti di arahat, awija. Gitu. Tapi di depan dia harus understand. Pemahamannya secara kognitif. bener. Yang seperti apa sih maksudnya? Paham aja udah Paham. oke, udah Iya. Iya. udah kamu udah oke banget nih kalau udah paham. Berusaha untuk bisa menerima. Oh, oke. Jadi nggak ada lagi yang ya penderitaannya memang ya, kita itu hidup ya isinya apa sih? Isinya ya lahir, sakit, mati. Udah. Lah kalau kita nggak mau terima terus gimana? Rambut putih nggak mau diterima, lah kita mau udah tua gimana? Gigi tanggal, nggak bisa makan kacang. Terus Bisa kok makan kacang tetap dia telan emut. aja. Emut dulu. Iya. Ya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga menghadapi orang itu kadang-kadang kita bisa ketawa sendiri loh. Kalau kita dalam kondisi ketenangan mental yang cukup ya, kita bisa ini orang dikasih tahu nggak bisa juga. Ya sudah. Tapi memang nggak gampang. Di situ di level itu bahkan untuk kognitif aja juga susah. Kan panya dibagi 3 ya, ada Cinta Mayapa, ada Sutta Mayapanya, understand ketika pemirsa di sini mendengarkan kita itu understand. Nah, itu Paham. Sutta Mayapanya, mendengar sota dengan telinga gitu ya. Zaman dulu kan pakainya telinga ya, nggak tulis gitu kan zaman dulu. Cinta Mayapanya, berpikir. Yang diomongin bener nggak ya? Nggak make sense. Nah, itu berpikir, ya kan? Tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah bawa nama Mayapanya. Gitu. Nah ini 2 aja, untuk yang 2 depan itu setengah mati kita strugglingnya, boro-boro ngomongin yang terakhir gitu ya, itu mungkin nanti arahat gitu. Iya, yang urusan ini tadi kita sakit tadi ya, itu kan bawana betul-betul bagaimana kesadaran kita muncul tadi yang seperti Kode ngomong. Ini tahu bahwa sakit tuh ada, saya harus kan mengalaminya. Buddha bilang sakit itu timbul, berlangsung, lenyap. Tapi ini nggak lenyap. Sakitnya berlangsung terus. Kan kita gitu. Kapan lenyapnya? Ya itulah. Gitu mau nanya. Iya. Ya makanya itu yang susah gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat itu yang anatta itu sangat menarik gitu. Jadi dalam kaitannya dengan karma misalnya aja, kita kan teorinya kita tahu bahwa pelaku itu tidak ada, yang ada adalah perbuatannya. Sepele kan, tapi dalam praktek kita bisa lihat kok. Kalau misalnya aku ngasih usul, usulnya nggak diterima. Kamu nggak nerima toh? Langsung tuang. Aku dulu begitu dalam pengertian, loh, aku sama kamu, pinter aku urusan ini. Lah kok kamu loh malah marah, loh, malah apa? Aku juga marah. Jadi anatta itu sulit dipahami dalam keseharian. Prakteknya susah. Ya, sampai kita nangkep kesadaran bahwa oh ini toh gitu. Jadi kalau sekarang harus sudah mulai, kalau aku usul ya udah lepas saja. Kamu mau ya silakan, nggak mau ya sudah. Jadi duka itu tidak ada. Itu bagi aku itu pencerahan yang luar biasa bahwa sekarang aku sedikit tahu tentang anatta. Kalau dulu pokoknya aku. Sekarang ininya loh. Perbuatannya ini loh yang siapanya nggak penting. Aku sudah melakukan bagus, sudah cukup gitu. Jadi aku tahu this is enough. Ini sudah cukup. Tentang bagaimana orang pikir gini, ya udahlah, tanggung karma sendiri-sendiri. Jadi anatta itu bagi aku bisa dilatih dengan keseharian yang lucu-lucunya. Kita ketawa sendiri ya. Yo, ini mulai. Begitu gini duka muncul, jatuh lagi. Jadi kalau kita sudah hafal dengan itu lumayan. Makanya aku root dalam hal itu, aku yakin banget itu bisa dicapai. Karena aku sekarang sama aku dulu, jauh. Dulu penderitaanku setengah mati karena aku. Sekarang yang penting ininya loh.
perbuatannya lepas sudah. Lah akunya gimana? Lah ya ndak usah ada aku, yang penting kan ininya gitu. Jadi enteng, hidup itu lebih spiritual joy, kegembiraan spiritualnya lebih dapat gitu. Karena ini seni gitu. Ini kalimat Bulani tadi saya hubungkan dengan perjalanan yang barusan kita lakukan tadi di mobil. Ada lihat bis, aku yang berjuang, dia yang disayang. Jadi kalau Anata dia nggak akan nulis itu. Ya, di satu sisi juga sama, ketika kita menerima nasihat, terus orang bilang, siapa lu? Kok berani-berani yang ngasih tahu gua? Gua kan lebih senior dari lu. Itu ya. Pengalaman gua lebih tinggi dari lu. Kok lu bisa-bisanya ngasih nasihat ke gua tuh, lu apa? Siapa? Lu ngaca enggak? Itu sebenarnya. Ini mungkin nggak sih kita apa ya? Jembatan nih. Bukan, kita potong, kita hantam, kita hancurkan, kita masih terbelenggu di kehidupan duniawi yang memaksa kita harus berhadapan dengan yang namanya lingkungan kerja, teman kerja, tuntutan kerja dan sebagainya. Ini nggak produktif gitu nanti kayak kalau kita nggak ada Anata. Seperti apa modelnya? Nggak gitu cara berpikirnya. Gini, ketika kita melakukan sesuatu, bahwa deep down in our mind itu ngerti bahwa ini sebenarnya adalah Anata. Tapi urusan bisnis yang nggak bisa orang jual, kemudian nggak ada duitnya ke sini, nggak ada untung, nggak bisa gitu. Ya tetap proses bisnis tetap berlangsung, tapi akan less konflik. Less konflik. Bahkan mungkin konfliknya mungkin sedikit sekali. Hanya kita akan konflik dengan orang-orang yang tidak paham. Sama orang-orang yang sepaham mungkin nggak akan banyak konflik gitu. Berkuranglah duka kita. Iya. Ya memang di dunia bisnis itu selalu imbal balik ya. Yang namanya bisnis ya. Kalau bisnis itu nggak ada imbal, nggak ada balik, itu namanya bukan bisnis, itu charity. Jadi bedakan charity dengan bisnis ya. Jadi kalau mau charity, kalau mau bisnis ya bisnis. Jadi jelas gitu. Pinjam juga sama. Kalau ketika kita pinjam dari depan ya harus bayar. Nyaur utang gitu ya. Jangan kemudian bilang, "Lah kan kamu kan Buddhis, ya mau dimaafkan saja," gitu. Nggak gitu. Ini gitu. bukan milikmu. Kalau caranya begitu ya dunia ini bisa kolaps ya. Nggak ada pemisahan yang apa ya, nggak harus ketat sih sebenarnya, tapi pemisahan yang wise ya, yang walau bagaimanapun ya itu tetap harus berlangsung, bisnis akan berlangsung gitu. Jadi itu yang pertama, ya kan. Nah, yang kedua ini urusannya sama keyakinan. Nah, ini juga lucu-lucu sih. Lucu-lucu dalam pengertian orang yang namanya umat Buddha terutama, ya maaf ya, saya agak bluntly, agak terus terang bahwa umat Buddha itu kebanyakan nggak mengerti apa yang dianutnya. Jadi dia hanya mengaku sebagai umat Buddha, tapi ketika ditanya apa yang kamu jalankan, pelajaran Buddhism yang kamu praktekkan, ya paling mereka hanya bisa bicara tidak berbuat kejahatan, tambah berbuat baik, sucikan pikiran, itulah ajaran Buddha. Tapi itu kan sebenarnya hanya sekedar kata-kata. Real life-nya gimana? Malah dibilang Buddha itu dibilang ada yang mendapat nasihat itu kemudian disauri sama yang dinasihati sama sang Buddha. Iya, umur orang 80 tahun orang umur 3 tahun juga bisa ngapalin begitu. Terus disaur sama Buddha. Betul. Tapi bahkan umur 80 tahun itu masih struggling untuk bisa mempraktekkan itu gitu loh. Jadi di situ kelihatan bahwa yang namanya ajaran Buddha itu bukan ajaran filosofis yang indah kemudian kita hanya berdebat gitu enggak, ngapain, kita bukan itu urusannya. Beragama itu di Buddhism itu harus memberi manfaat, harus less suffering. Kalau dukanya itu malah bertambah, wah ini ada yang salah dengan cara prakteknya itu. Nah ini berhubungan dengan Atiratana juga begitu, mengerti Buddha, Dhamma, Sangha. Datang ke wihara minta anak, minta ujian lulus, usahanya double dalam 3 tahun. Ini maksudnya
Hey, Buddha itu prince yang dari istana itu semua sudah let it go. Hartanya sudah dihabiskan, bukan dihabiskan, dilepaskan semua. Istrinya itu diminta kan, itu di zaman Jataka itu bahkan diminta dikasihkan. Bahkan yang di ini ya ditinggal di istana sih yang terakhir. Anaknya pun begitu, ditinggal gitu. Lah kok minta harta. Dia nggak punya apa-apa. Salah minta ya. Iya, salah minta. Kalau mau minta sama Dewa Saka kali. Tapi Buddha itu nggak punya apa-apa sekarang. Buddha itu nggak punya anak, karena anaknya ditinggal di istana. Istrinya juga ditinggal di istana. Kekayaannya juga di istana. Terus dia mau, kamu minta sama siapa? Minta sama Buddha, nggak salah itu ya. Nah itu, ya maaf ya. Ini agak bluntly ya, agak terus terang banget. Tapi itu yang terjadi di umat kita. Minta. Beragama itu untuk minta-minta. Maaf, agama Buddha bukan itu. Agama Buddha itu untuk makanya nggak banyak. Makanya umatnya nggak banyak. Sudah segitu aja. Yang benar-benar mengerti lebih sedikit lagi. Iya, demikianlah. Jadi bukan untuk tujuan memenuhi keinginan atau memenuhi permintaan. Tujuan beragama di Buddhis itu adalah menghilangkan suffering, penderitaan. Udah, jangan kemudian diganti menghilangkan penderitaan sama dengan kaya, sama dengan punya banyak anak, sama dengan istrinya 3. Nggak gitu. Itu justru menimbulkan penderitaan baru. Gitu. Jadi keyakinan yang benar seharusnya begitu, bahwa kita yakin pada Buddha Dhamma Sangha, itu artinya jalan yang kita tempuh, yang dibabarkan oleh Buddha karena mencapai pencerahan, itu sempurna. Yang akan menuntun kita mencapai apa yang bisa dicapai oleh Buddha. Dalam hal kesucian, of course ya. Dalam hal kesucian, ketenangan batin. Jadi itu bukan monopoli Buddha. Ketenangan, kebebasan dari penderitaan, itu bisa dicapai semua. Dan yang hebat itu kan semua langkah-langkahnya kan jelas. Itu yang luar biasa. Jadi kita mau apa sih gitu loh. Kita mau apa? Untuk ke sana jalannya ini. Jadi bukan cuman minta gitu, tapi memang berjuang. Cilan yang saya nilai, yang saya pandang menarik dari Cilan meyakini Buddha Dhamma Sangha itu, yang sampai sekarang juga saya terinspirasi memahami the Buddha, the Dhamma, and the Sangha itu sebagai kualitas-kualitas yang harus dicapai. Nah, mungkin bisa dijelasin dari bagaimana Cilan meyakini, sadar Cilan bangun sehingga saya meyakininya seperti ini. Itu menurut saya inspiratif untuk dibagikan. Ya, kalau aku ngomong aku ini yakin terhadap the Buddha, berarti aku yakin pada kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Buddha, yang aku harus menuju ke sana. Ya sedikit lah, lumayan loh. Aku sekarang udah 1 kilo, meskipun tujuannya nanti miliar triliun kilo, tapi aku lumayan loh, sudah 1 kilo. Jadi apapun yang mencerahkan itu harus kita bangkitkan dalam diri. Itulah yang menurut aku yakin pada Buddha. Dhamma juga gitu, kebenaran loh. Jadi sifat-sifat kebenaran itu kan bukan yang tidak benar, bukan yang salah, bukan yang tidak bermanfaat. Jadi luar biasa loh. Ibaratnya yang aku sangat terkesan tuh Buddha menggenggam setangan genggaman daun. Nah, daun. Terus pertanyaan kan konyol banget gitu ya. Banyak mana? Wahai para biku, lebih banyak mana loh? Itu kan pertanyaan yang konyol gitu. Ya terang banyak yang di alam di hutannya itu. Tapi jawabannya sang Buddha tuh benar-benar canggih. Sekian ini cukup membawa kamu pembebasan. Lihat terus bayanganku. Iya ya, aku ini mau A, B, C, D, E, F, G banyak banget yang tidak membawa pada pembebasan. Kan konyol banget gitu. Padahal cuma segini cukup untuk membawa ke kebebasan. Dan uniknya kebenaran di Buddhism itu boleh loh dicek orang lain. Itu agak beda dengan filosofis
Yang lain. Ya, yang berbeda ya. Dicek dalam arti Dicek begini, kalau Buddha menyatakan segenggam ini bisa membebaskan, Apa ya iya? jalanin. Benar nggak bahwa apa yang dikatakan Buddha itu benar? Jadi bukannya kemudian kita harus percaya, enggak. Coba cek. Benar nggak ini itu memberi pembebasan? Paling nggak gini, ketika kita sudah mulai berlatih, ada nggak rasa-rasa sedikit berkurang penderitaan? Itu menarik. Bahkan seorang guru itu boleh loh anak buahnya ngetes ajaran gurunya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan yang aku nggak pernah lupa itu waktu belajar Dhamma di Singapura. Backgroundku kan bukan Buddhis ya, jadi aku kan boleh tanya segala macam. Kalau terbukti salah gimana? Ayo, misalnya teori penciptaan, itu kan sebenarnya sudah terbukti salah oleh ilmu pengetahuan. What about the teaching of the Buddha? Ada nggak yang salah? Kalau salah gimana? Profesornya dengan gampang ngomong, then it is not Dhamma. Jadi kalau salah ya namanya bukan betul. Kalau yang lain kan pokoknya harus benar. Kalau ini diajarkan salah, then it is not Dhamma. Dhamma itu ukurannya kan gampang. Kata Buddha bilang hanya mengurangi loba, dosa, moha. Jadi kalau itu tidak mengurangi itu seperti Bulani bilang, itu bukan Dhamma. That's it. Jadi nggak perlu kita ngotot membuktikan perbedaan pendapat. Ya udah kita coba bareng-bareng. Kamu buktikan apa yang kamu percaya, ya kita buktikan yang kita percaya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Dan hasil itu nggak akan membohongi. Kamu yang akan merasakan. Betul. Kamu mau bohong kayak apa, kamu yang akan merasakan. Jadi manfaatnya benar-benar kita sendiri yang merasakan. Makanya nggak bisa dibohongi. Nggak bisa kita nggak yakin gitu. Luar biasa. Terus yang terakhir Sangga sendiri kan kesucian. Jadi kalau kita ini latihan terus, kita pun akan bisa join sangga itu. Dan itu logis gitu. Kita ini kan sebenarnya sama dengan birds of the same feather flock together. Kalau kita ini baik, nanti kok ketemunya ya baik itu. Kalau kita tidak baik itu ketemunya ya nggak baik itu. Kita ngalami sendiri gitu. Jadi indah sekali menurut aku tuh Buddha Dhamma Sangga tuh, aduh itu indah. Bukan sesuatu yang untuk disembah-sembah, bukan. Tapi untuk sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Dan kita mengambil hasilnya kok. Jadi kalau kita melihat itu terlalu jauh, justru itu ada yang salah dengan pemahaman. Karena itu sebenarnya inherent di dalam diri kita. Bahkan dikatakan benih kebodian itu ada di setiap orang. Bagaimana kamu mau menumbuhkan, mengembangkan benih kebodian itu, ya it's up to you gitu. Tapi semua orang, semua makhluk bahkan bukan hanya orang, dikatakan punya benih kebodian. Itu kan pernyataan yang luar biasa. Jadi nggak monopoli, gitu nggak monopoli. Ini yang memberikan semacam kelegaan dan semangat buat orang-orang yang kalau di strata dunia itu dibuat. Dilakukan. Iya, itu bukan hak prerogatif Buddha. Gua bisa. Jangankan gua. Suki Hotu ini sekarang ada Sota, ada Pana. Bisa lakukan itu. Ya of course masing-masing punya pathnya masing-masing gitu ya. Tapi itu dimungkinkan. Itu kan luar biasa. Buddha membuka kemungkinan itu besar sekali. Nggak ada kata putus asa gitu. Rasanya tuh ya bisa tergantung kita mau bayar seberapa dapat berapa gitu aja lah. Itu luar biasa. Semangatnya jadi enggak. Dan seperti tadi kamu bilang ya, yang namanya sangga, Arya Sangga itu bukan hanya hak prerogatif para biku. Itu adalah semua makhluk yang mencapai tadi Sotapana, Sakadagami, Anagami dan Arahat. Apakah dia biku, bikuni, upasaka atau upasika? Jadi itu bukan hak prerogatif para biku dan bikuni. Kita umat awam bisa, dan kita pun akan disebut sangga kalau mencapai at least Sotapana. Itu indah gitu. Bagi aku tuh rasanya dunia ini penuh dengan harapan gitu. Kok lepas harap tuh kan aneh. Lepas harap itu kalau misalnya aja nasib itu ditentukan oleh satu
makhluk atau kuasa yang harus aku sembah-sembah. Nanti kalau aku dihukum celaka. Enggak tuh. Jadi aku I'm a free person gitu. Kebebasan yang luar biasa indah. Maka spiritual joy itu dimungkinkan. Nah, terakhir yang kita harus beresin Nah, ini sebenarnya kan rangkaian ya, dari mulai tadi pandangan salah ya, pandangan salah, kemudian kan dihantam dulu dengan keyakinan pada tiratana ya, dan kemudian itu prakteknya adalah di sini. Prakteknya dalam pengertian ya, jangan terjebak dengan silabata paramasa, jangan terjebak dengan upacara-upacara, pengertian yang salah, yang kalau yang namanya upacara itu harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Betul, ada aturan itu, tapi untuk konsensus supaya saya baca parita, Cilan sama kamu bisa baca parita bareng. Kalau enggak saya nadanya tinggi, Cilan cepet, kamu lambat sekali, terus jadinya enggak sinkron. Iya betul, ada aturan, tapi sebatas konsensus, bukan aturan dalam pengertian yang bahwa akan menyebabkan kalau dilakukan akan ini. Iya, bukan itu. Zaman kehidupan Buddha sendiri itu malah lebih interesting kalau menurut saya. Karena bahkan di zaman Sang Buddha sendiri, Ananda itu setelah Buddha Parinibbana bingung kan? Biasanya Ananda itu kan berapa? 20 tahun ya melayani menjadi upatakanya Buddha gitu ya. Bingung kan? Sudah itu gurunya mangkat. Sementara Ananda itu umurnya panjang, nanti 120 tahun kalau nggak salah ya. Buddha kan 80 tahun, ya kan? Jadi ada masih 40 tahun lagi Ananda. Terus ngapain kan? Dia udah selesai, arahat juga dia, ya kan? Nah, tapi yang interesting, itu yang membuat saya juga kagum. Dia setiap hari melakukan tugasnya sebagai upataka. Tiap pagi dia bawa baskom berisi air bersih ke kutinya Buddha. Untuk cuci seperti sebelumnya. Menyediakan kayu gigi, sikat gigi sekarang, ditaruh. Air untuk cuci kaki disediakan. Dia persis melakukan apa yang dikerjakan ketika Buddha masih hidup. Bahkan ketika makan pun dia akan menyisihkan sebagian kecil dari makanan untuk ditaruh di situ dengan bukan karena dia memuja sesuatu yang tidak ada, bukan, tapi bakti bahwa untuk memelihara dia merasa bahwa saya menjadi seperti ini, saya terbebas seperti ini atas jasa guru saya. Jadi dia tetap lakukan itu selama 120 tahun. Sampai akhirnya dia 120 tahun. Tapi kayak itu kalau kita berpikir gila ya, baktinya luar biasa besar. Orang-orang udah meninggal biasanya kita sudahlah, masa bodoh lah, udah selesai tugas kita kan. Orang yang sudah meninggal. Bante Ananda udah arahat waktu itu. Udah, kan 3 bulan sesudah itu kan kemudian ada sidang kemudian yang diancam. Kalau kamu tidak mencapai arahat, kamu nggak boleh masuk ke sidang. Akhirnya kan di saat itu Bante Ananda mencapai arahat. Ya tidak langsung setelah Buddha ini, tapi setelah itu pun dia akan melakukan hal yang sama. Apalagi kalau Bante Ananda itu visit ke Jetavana, ke Gandakuti, kuti spesialnya Buddha, atau di puncak puncak gunung Gunung Nasar. Nah, jadi ada tempat-tempat spesial yang Bante Ananda akan melakukan tugasnya, kewajibannya sebagai upataka. Dipandang sebagai bakti karena dia kalau orang sudah mencapai arahat itu tugasnya udah selesai. Iya. Dia nggak perlu lagi melakukan apapun. Jadi jangan disalahpahamkan. Jangan disalahpahamkan sebagai ritual. Dia harus lakukan supaya dia mencapai arahat. Lah kan dia sudah mencapai arahat sudah. Tapi out of devotion-nya, dia yang kemudian akan tetap melakukan. Ya mungkin disebut ritual ya, karena orangnya udah nggak ada. Tapi bukan ritual. Bante Ananda itu melakukan dengan sepenuh hati. Bukan karena ritual ya, bukan hanya sekedar. Ya maaf ya kalau saya sembahyang itu kan kadang-kadang ritual ya. Yang kita lakukan itu nggak disadari penuh. Kalau ini enggak, Bante Ananda itu menyadari penuh apa yang dia lakukan. Jadi itu yang dia lakukan bahkan setelah Buddha itu parinibbana. Oke, kalau secara praktek kita bawa ke harian kita ya. Kalau kita bilang mau terbebas dari pandangan salah tentang ritual itu membebaskan, ini bisa-bisa dipakai sama orang-orang ngapain ke wihara? Betul. Ngapain? Betul. Ini lakukan. Betul. Terus? Tapi kamu mau dapat kebajikan atau enggak? Kalau kamu mau dapat kebajikan ya jangan pilih-pilih kebajikan. Apa yang kamu bisa lakukan ya lakukan. Ya mungkin saat ini kamu bisa ke wihara. Tapi kalau misalnya nanti kamu sudah tidak lagi bisa ke wihara, kamu nyesal nanti. Mumpung kesempatan masih ada. Dan yang namanya
upacara kayak gitu tuh bentuknya banyak ya. Bentuknya tuh aneh-aneh sebenarnya. Jadi ulang tahun sebenarnya itu aneh. Kenapa sih ulang tahun harus dirayain? Ngapain? Iya. Ata itu menyuburkan Ata. Kadang-kadang saya Aku tidak penting. nyaman ketika orang itu merayakan ulang tahun saya, kemudian dinyanyikan. Ini maksudnya apa tuh? Tidak nyaman. Tapi ya karena untuk sosial, ya maksudnya ya sudahlah. Jangan kemudian nggak gitu juga. Kita umat Buddha jangan anti sosial gitu ya. Ya kita cukuplah tahu gitu. Dan tapi dalam hati itu saya tidak nyaman digituin. Kalau kembali ke yang kita jalani sebagai yang umat Buddha sehari-hari, bahwa ada jadwal yang ditentukan wihara-wihara untuk acara-acara kebaktian, acara perayaan. Kita harusnya memandang itu atau memanfaatkan itu seperti apa? Supaya pandangan benar bahwa jangan memandang itu Satu pemahaman benar harus ada, yaitu bahwa namanya penderitaan, suffering, itu hanya bisa dipotong oleh panya. Nggak bisa dipotong oleh kebijaksanaan. Nggak bisa dipotong oleh ritual. Nggak bisa. Itu dipegang dulu. Nah, sesudah itu dia jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini ritual bukan? Bukannya kita melarang ritual ya. Kalau ritualnya itu bagus dan kemudian membuat guyup sama society gitu, ya enggak apa-apa. Kan itu kesepakatan pengurus itu. Misalnya hari Rabu, kenapa hari Rabu, kenapa ada yang Minggu, ya kesepakatan. Tapi bukan kemudian diharuskan, tapi out of devotion gitu. Jadi karma baiknya itu nanti jadinya nggak terkotori dengan pandangan salah, bahwa ini saya begini itu supaya mencapai kesucian. Nggak cukup. Itu hanya buat fondasi doang. Butuh panya. Atau dengan cara pandang lain, saya lihat kalau saya masih butuh ke wihara itu karena saya mau memupuk satu kekuatan saya dalam hal keyakinan. Bisa. Ya, saya daripada ngapain sih? Saya melakukan sesuatu usaha lebih, melakukan perjalanan ke sana. Ya. Itu yang sepertinya nggak lompat pagar. Jadi ada usaha yang dikeluarkan untuk satu usaha yang sebenarnya usahanya, prosesnya itu yang jadi kekuatan. Betul. Ya. Betul. Okay. Tapi jangan anggap bahwa proses itu adalah segalanya. Ini yang akan nanti membebaskan saya. Bukan. Karena tidak cukup gitu. Itu hanya fondasi awal yang dibutuhkan untuk nanti akhirnya mengembangkan panya. Nah, itu yang akan memotong. Nah, kalau udah dipotong, ya udah selesai tugas kita. Tapi bukan dengan cara ritual seperti itu, bukan. Tapi ritual bukannya tidak diperbolehkan, boleh, tapi dengan pandangan yang benar. Jadi jangan salah ya, nanti dibilang umat Buddha tidak boleh ritual. Enggak, boleh. Tapi pandangannya yang benar. Jadi nggak ada cerita hiyo kurang satu, nggak boleh, nggak jadi puja bakti lilin. Iya, lilin harus dua, nggak boleh satu gitu. Harus ganjil, nggak boleh genap. Nggak boleh ganjil. Nggak gitu. Terus kamu tadi ngomong ada dua yang dasana dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk urusan masuk ke Sotapanna, ini kan sebenarnya langkah awal untuk menghancurkan semua belenggu tuh. Belenggunya ada 10 ya, tapi yang 3 yang akan kita patahkan pertama. Jadi yang pertama itu kan disebutnya dasana pandangan, diti dasana. Jadi pandangannya itu yang harus dibereskan. Pandangan salahnya itu yang harus dihancurkan. Diganti dengan pandangan yang benar. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita tidak lakukan itu, forget it, yang lain, usaha yang lain itu jadi ternoda. Kenapa? Karena pandangannya salah. Nomor 1, pucuknya harus pandangan benar. Itunya harus beres dulu. Bukan artinya yang lain nggak boleh dilakukan sih, ya tetap aja dilakukan sambil itunya pelan-pelan dibersihkan ya. Nggak praktis juga yang ini nggak dilakukan sama sekali, hanya ngurusi pandangan benar. Mau sampai kapan? Satu kehidupan juga belum tentu Sotapanna, iya kan? Tapi kita harus aware ketika kita itu harus pandangannya harus diberesin dulu. Penyebab penderitaan itu apa? Harus ngerti. Kalau kita nggak mengerti, umat Buddha nggak mengerti. Nah itu apa? Penyebab penderitaan itu apa? Tanha. Jelas.
Tanha itu apa? Tanha itu keserakahan, Kehausan kehausan. akan nafsu ya. Dan ada kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Ada 3. Apa itu? Kama tanha itu kehausan sama indra. Panca, Penikmatan. bukan panca, 6 Nafsu indra. indra. 6 indra itu ini hubungannya sama kama tanha. Wibawa tanha, bawa tanha adalah kita tuh ingin eksis setelah kehidupan ini tuh saya mau tetap ada. Ya, itu kan Kehidupan berikut lagi. Nah, itu ngantem yang pertama kan. Sakaya Diti tuh. Nah, itu ini harus ngerti bahwa itu menimbulkan penderitaan. Menggenggam konsep itu menimbulkan penderitaan. Nah, kalau yang ini sebaliknya, yang satu lagi yang wibawa tanha, orang yang mau memusnahkan. Dia tahu perjalanan kehidupan penuh penderitaan. Ya udahlah. Gimana caranya supaya saya nggak ada, saya musnah. Itu juga sebenarnya adalah keinginan, kehausan untuk memusnahkan diri. Yang which is itu adalah tanha sebenarnya. Hanya dibalik satu koin dilihat dari 2 sisi. Nah, ini 3 ini kalau kita nggak hati-hati, ya kita kan terjerembab lagi, gitu. Jadi tadi poinnya sambil beresin pandangan benar, praktek yang 2 itu lebih sebenarnya kalau buat kita ya, yang 2 bawah itu, yang maksudnya bukan 2 bawah, kan itu sekali ada yang keyakinan sama tiratana sama yang silabata paramasa, upacara-upacara gitu. Yang 2 itu lebih praktis sebenarnya. Yang 1 ini agak filosofis soalnya. Tapi sebenarnya yang paling banyak membawa kebahagiaan karena berkurangnya ini tadi beban-beban yang gombal lamong tadi itu nomor 1 itu. Betul. Begitu Karena itu ata itu sudah mulai dikurangi, wah itu rasanya terbebas gitu tuh. Karena itu disebutkan Sotapanna itu ada yang menyebutkan pencapaian 2 babak. 2 babak. Yang pertama harus menghancurkan yang tadi itu, yang diti-nya dulu. Itu penghancuran pertama dan achievement pertama. Setelah itu baru 2 level itu. Jadi nggak bisa nih dibalik. Yang 2-nya dulu, diti-nya baru belakang. Nggak bisa. Karena begitu ata itu digenggam, beres, nggak bisa lepas. Harus dihancurkan. Tanpa itu yang 2 itu nggak akan bisa. Jadi saya baru wah gila ya, kita 2 step ya. Step pertama adalah menghancurkan pandangan salah. Itu nggak bisa ditawar. Itu mau suruh jadi step ketiga nggak bisa. Itu harus step pertama. Wong di Jalan Mulia Berunsur 8 itu juga sama. Adanya di depan. Nggak bisa kita mau taruh di belakang. Dan tahap ini aja sudah cukup bisa membebaskan kita dari penderitaan yang kasar-kasar. Menarik ya, anagami. Jadi boleh Sotapanna. Jadi dari penjelasan Kode dan Cilan ini kita bisa yakin bahwa Sotapanna itu achievable sebenarnya. Bisa. Cuman bukan artinya kemudian besok saya mencapai Sotapanna, enggak gitu. Tapi maksudku melangkah ke arah jalannya, sana itu jalannya jelas gitu. Jalannya jelas dan sudah dan membawa ukurannya juga jelas. Nggak ada dualisme di situ. Ya. Oke. Jadi pesan untuk Bapak Ibu Saudara, kita berjuangnya nyicil anagami. Sotapanna anagami langsung. Saya kira karena saya orangnya pinter, maka saya sudah membawa sesuatu dalam hidup saya supaya selalu ingat dengan cara beli anjing namanya Sota dan Panna. Ingat cita-cita ya. Ingat cita-cita. Tapi kembali perjuangan masih panjang. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, bincang-bincang kita kali ini tentang sesuatu yang sebenarnya sulit, tetapi sebenarnya juga dapat diraih meskipun kita tertatih-tatih melangkah. Namun begitu yang nomor 1 tadi, pandangan tentang atta sudah mulai kita tinggalkan, kita bisa merasakan the joy, entengnya hidup. Jadi kembali ajaran Buddha bukan sesuatu yang di awang-awang. Semuanya bisa diraih demi hapusnya penderitaan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bahagia melangkah di dalam Dhamma.
Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.